Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Jadi diketahui koordinat titik A 50,50 dalam satuan meter dan dilakukan pengukuran azimut dari titik A ke B sebesar 45 derajat. Ternyata hasil ukuran azimut itu terlalu besar 5 detik. Nah, dilakukan pengukuran jarak juga antara titik A ke B 300 meter. Ternyata hasil ukuran jarak terlalu kecil 5 cm. Nah, dihitung besarnya kesalahan sistematis koordinat titik B dan hitung koordinat titik B terkoreksi. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini ada suatu pengukuran azimut. Dari koordinat titik A itu di sini ya. Terus habis itu yang memiliki koordinat 50,50 dan diukur azimut ke titik B itu sebesar 45 derajat. Tapi ternyata untuk pengukuran sudut itu ada kelebihan ukuran sebesar 5 detik gitu. Nah, berarti kita harus koreksikan sebesar minus 5 detik. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada pengukuran jarak A ke B itu 300 meter. Dan itu kelebihan terlalu kecil 5 cm, berarti harus kita tambahkan seperti itu ya. Nah, kita tambahkan berarti jadi tambah 0,05 meter. Jadi ingat aja kalau misalnya itu kelebihan berarti harus kita kurangi. Kalau itu kurang ukurannya harus kita tambah. Nah, ditanya koordinat titik B terkoreksi dan nilai koreksinya. Nah, jawabannya seperti apa? Kayak tadi juga, jadi pertama-tama kita harus buat persamaannya. Kalau di sini karena yang mau kita cari ini adalah koordinat titik B, XB dan YB, berarti persamaannya itu memuat parameter yang diketahui yaitu XA, YA, dan juga hasil ukuran sudut dan jarak ya. Berarti XB sama dengan XA ditambah panjang dari A ke B, DAB, dikalikan untuk yang XB ini dikalikan sin alfa AB, dan untuk yang YB itu berarti YA ditambah DAB dikalikan dengan kosinus dari alfa AB, seperti itu. Nah, setelah itu kita nanti bisa hitung dulu pendekatannya berapa. Nah, habis itu kita tinggal tuliskan. Selanjutnya untuk mencari koreksi kita harus masukkan ke dalam deleterer ya. Jadi di deleterer itu kita lakukan linearisasi untuk menemukan koreksinya. Ini kita tulis ini karena plus 0,05. Terus yang ini karena minus 5 detik, ingat ya minus 5 detik karena mau dijadikan meter, berarti harus kita bagi dengan variabel berubah rho detik. Rho detiknya adalah 180 kali 60 kali 60 per pi, seperti itu. Nah, untuk yang ini, matriks persamaan terhadap parameter, turunan persamaan terhadap parameter itu kita tinggal hitung juga, karena tadi sebelumnya kita menggunakan ukuran koreksi jarak dulu baru sudut, berarti kita harus konsisten. Jadi nulisinnya turunan persamaan XB terhadap DAB, kemudian turunan persamaan XB terhadap alfa AB, yang selanjutnya adalah turunan persamaannya YB terhadap DAB, dan yang selanjutnya adalah turunan YB terhadap alfa AB. Jadi nulisnya gini ya, misalnya untuk yang persamaan XB diturunkan terhadap sudut dan diturunkan terhadap jarak dan sudut, kemudian yang YB itu kita turunkan terhadap jarak dan sudut. Jadi nulisnya persamaan 1 untuk parameter 1 dan 2 itu secara linier ke kanan atau dalam barisnya gitu ya. Nah, nanti kita temukan tuh nilainya, turunannya berapa, bisa teman-teman hitung sendiri. Kemudian tinggal dimasukkan dalam perhitungan. Nanti dikalikan secara biasa saja, perkalian matriks. Nah, nanti kita akan temukan
nilai koreksi untuk masing-masingnya. Ingat ya, untuk yang baris pertama kolom pertama ini adalah koreksi untuk koordinat XB. Untuk yang baris kedua kolom pertama ini adalah koreksi untuk YB. Nah, kalau tadi kita udah tahu nilai pendekatannya berapa, jadi kalau udah tahu nilai pendekatannya itu berapa, tinggal teman-teman tambahkan dengan koreksinya. Ini mungkin karena tadi belum ditulis ya pendekatannya berapa, jadi ditulisnya di bawah, itu juga boleh. Yang penting teman-teman hitung pendekatan ditambah dengan koreksi itu adalah hasil nilai terkoreksinya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa hitung secara mandiri ya. Jadi ini mungkin ada perbedaan nilai karena ada pembulatan di akhir angkanya di belakang koma. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang perbedaan perhitungan, itu juga dipersilahkan ditulis sesuai dengan hasil hitungan teman-teman aja. Semoga teman-teman paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.